Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mayasari dengan NIM 2020233340 dari kelas A PGSD Universitas Muria Kudus. Saya akan menerangkan mengenai materi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Yang pertama, Ketentuan Umum Pasal 1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tertulis, dan sebagainya, cara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh setiap orang. 3. Unjuk rasa atau demokrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan demonstrasi di muka umum. 4. Pawai adalah cara menyampaikan pendapat dengan cara arak-arakan atau pawai di jalan umum. 5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 6. Mimbar bebas adalah kegiatan yang menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas tanpa tema tertentu. Yang kedua, Ketentuan Umum Pasal 2. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai pewujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan Pasal 4. Tujuan pengaturan adalah 1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia, yang artinya hak yang kita bawa dari lahir yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan kesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan ide kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas warga negara sebagai wujud hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab dalam sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Hak dan kewajiban Pasal 5-6. Warga negara yang menyampaikan pendapat, demokrasi umum yang berhak mengeluarkan pikiran bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Yang pertama, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Yang kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Yang ketiga, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Hak dan kewajiban Pasal 7. Dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh warga negara, apabila pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah. Yang terakhir, menyelenggarakan keamanan dalam bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum Pasal 10. Menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud wajib memberitahukan pada Polri, memberitahu
hanya secara tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh yang bersangkutan. Bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum pasal 11. Surat pemberitahuan tertulis harus memuat maksud dan tujuan. Yang kedua, tempat lokasi atau rute. Yang ketiga, penanggung jawab. Yang keempat, bentuk. Yang kelima, nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan. Bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum pasal 12 dan 14. Penanggung jawab kegiatan sebagaimana yang dimaksud wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara aman, tertib, dan damai. Sanksi pasal 15-17. Yang pertama, pelaksanaan penyampaian di muka umum bisa dibubarkan walaupun hak, tapi bisa dibubarkan apabila tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, pelaku atau peserta pelaksanaan pendapat di muka umum apabila melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan tersebut dipidana dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, sanksi pasal 18. Yang pertama, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Yang kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah kejahatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.